Ikan bandeng memang sensitif dan memiliki tubuh yang rapuh. Jadi ketika sudah terjaring, maka tidak bisa dilepas di kolam lagi ya. Kalau dilepas di kolam, maka lambat laun ikan bandengnya akan mati. Nah, masakan khas dari Pangkep ini hampir sama dengan otak-otak dari Jawa Tengah. Namun, bedanya, makanan khas dari Pangkep ini, dia ada kuah kuningnya yang buat rasanya makin lebih gurih dan nikmat. Udang sito atau udang windu ini merupakan udang asli Indonesia. Udang windu mempunyai ciri kulitnya tebal dan keras. Warnanya hijau kebiru-biruan dengan garis melintang agak gelap. Karena bentuk yang besar dan rasanya yang enak, udang windu ini sudah masuk komoditas ekspor loh. Dan sudah menembus pasar internasional, seperti negara Jepang, Cina, dan negara Eropa lainnya. Nah, anak negeri, sayur gondra ini biasanya tumbuh setelah padi dipanen. Oh, dipanen. Iya, Hamid. Dan tumbuhan ini biasanya tumbuh liar setelah sawahnya mengering. Terus rasanya bagaimana? Untuk rasanya mirip-mirip seperti sayur bayam, tapi agak sedikit pahit, tapi tetap enak. Agak kareba anak negeri. Perkenalkan, ASEKA Hamid Akmal. Kali ini aku mau menjelajah daerah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Tentunya aku nggak sendirian dong. Solo anak negeri, nama aku Gatri. Aku berasal dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di Kabupaten Pangkep banyak ditemukan tambak-tambak, baik tambak udang maupun tambak ikan. Ini buktinya, aku bersama masyarakat Kaba lagi mau mengambil ikan bolu. Ikan bolu atau yang lebih dikenal dengan ikan bandeng ini merupakan ikan yang memiliki tubuh yang ramping, panjang, dan bentuknya sedikit oval. Yah, mirip seperti torpedo deh. Untuk memanen ikan bandeng banyak caranya anak negeri. Ada dengan mengeringkan kolam, memakai jaring, sampai menangkap ikan dengan menggunakan tangan kosong. Nah, kalau di desa Baka, itu menggunakan jala atau jaring. Jadi, jaring akan ditaruh di kolam yang agak dalam. Ketika ditarik nanti, ada ikan bandeng yang terperangkap seperti ini. Ikan bandeng memang sensitif dan memiliki tubuh yang rapuh. Jadi ketika sudah terjaring, maka tidak bisa dilepas di kolam lagi ya. Kalau dilepas di kolam, maka lambat laun ikan bandengnya akan mati. Udah cukup ini aja ya berarti ya? Oke, siap. Oke. Oke, Nih, mantap. banyak lagi. Kita dapat banyak. Banyak. Ikan bandeng atau masyarakat Bugis menyebut ikan bolu ini sering diolah menjadi makanan khas dari Kabupaten Pangkep. Wah, kebetulan nih, ikan bandeng yang kita tangkap sudah cukup banyak. Langsung saja yuk kita olah jadi makanan yang enak dan tentunya khas dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Agak kareba negeri. Nah, seperti tadi kalian lihat, kita seru-seruan tangkap ikan. Nah, oke, kita langsung aja bikin bolu bakar lumpur. Bumbu parape. Oke, gaskan. Nah. Setelah dibersihkan isinya, ikan bandeng yang sudah kita tangkap tadi langsung kita lumuri dengan lumpur. Ikan bandeng lumpur bumbu parape ini merupakan kuliner khas Desa Kaba, Kabupaten Pangkep. Pastinya kita menggunakan lumpur sebagai bahannya dong. Tenang, lumpurnya bukan dijadikan bahan makanan kok, tapi untuk proses pemanggangan ikan bolu atau ikan bandengnya. Lumpur yang digunakan bukan asal lumpur ya, tapi lumpur yang berasal dari tambak ikan. Tuh lihat, tekstur lumpurnya lebih lembut ya, dan lengket daripada lumpur pada umumnya. Lumpur ini juga berfungsi untuk membungkus ikan bandeng supaya tidak terkena api langsung saat dibakar, serta dapat mengurangi rasa amis pada ikan bandengnya. Untuk membakar ikan bandengnya tidak perlu waktu lama kok, cukup 10-15 menit saja. Nah, kalau lumpur bagian luarnya sudah kering seperti ini, tandanya ikan bandengnya sudah matang ya anak negeri. Kalau sudah matang, tinggal diangkat. Lalu kita bersihkan lumpurnya. Wah, tuh lihat. Walaupun dibakar dengan lumpur, tapi daging ikannya tidak ikut kotor. Bahkan kulit dan sisik ikannya menempel di lumpurnya, sehingga lebih mudah untuk membersihkan sisik ikannya.
Nah, ikan bandengnya sudah dibakar. Tinggal kita bikin bumbu parapenya. War jam 2 siang sebentar lagi. Buka Tokopedia sekarang. 3, 2, 1. Kalau soal itu, serahkan pada Gatri dan Ibu Desi. Bumbu yang dihaluskan pertama itu ada kemiri dan lengkuas. Aku tumbuk dulu ya kemiri dan lengkuasnya sampai agak halus. Setelah itu, baru tambahkan bawang merah, bawang putih, dan cabai merah secukupnya. Lalu aku tumbuk sampai bahan-bahan ini menjadi lebih halus. Nah, sudah halus nih, Mit. Langsung saja ditumis. Oke, bumbu yang sudah dihaluskan tadi tinggal kita tumis ya. Kalau aromanya sudah keluar, baru tambahkan air asam jawa. Terakhir, baru deh tambahkan parutan gula merahnya. Lalu aduk hingga bumbu parapenyanya benar-benar matang. Ikan bandeng yang sudah dibakar tadi tinggal dilumuri oleh bumbu yang sudah ditumis tadi. Nah, jadi nih bandeng bakar lumpur bumbu parapenya. Wah, kelihatan enak nih anak negeri. Langsung saja yuk kita santap. Kelebihan ikan bolu atau ikan bandeng ini yaitu tidak gampang rusak ketika dimasak. Emang sih durinya banyak ya, tapi manfaatnya juga banyak kan? Selain itu rasanya juga oke banget loh. Ikan air payau ini punya sumber protein hewani yang tinggi. Ada vitamin B kompleks, mineral, dan selenium. Gimana nih rasanya? Wah, nyamannya. Asik bagi memang. Walaupun dibakar sama lumpur, rasanya tidak pahit, malah tambah gurih. Nah, dan yang bikin spesial dari bumbunya ini, bumbu parape. Kenapa bumbunya? Iya, mengandung lengkuas dan juga serai yang membuat aromanya makin nikmat. Oke, ya makan lagi, tambah. Sekarang kita masak apa? Kambu balai bolu. Mari kita masak, oke. Oke. Ikan yang dijuluki milkfish atau ikan susu ini memiliki duri yang cukup banyak dan terkadang berbau lumpur. Boleh dibilang kambu balai bolu ini merupakan solusi untuk terhindar dari tulang-tulang halus atau duri dari ikan bandeng. Berbeda dengan ikan bandeng bakar lumpur yang menggunakan ikan bandeng yang utuh, nah untuk makanan kali ini, ikan bandengnya kita potong menjadi beberapa bagian. Potongan bandeng inilah yang akan diambil dagingnya saja. Kalau yang berat-berat, tugas kamu saja ya Hamid. Iya deh, iya. Daging bandengnya dikeluarkan dulu ya. Ini nih yang sulit. Mengeluarkan dagingnya tidak boleh sampai merusak bagian kulit bandengnya ya. Iya, makanya kamu harus hati-hati ya mengeluarkan daging bandengnya. Siap. Untuk mengeluarkan daging bandengnya biasanya menggunakan pisau kecil maupun sendok. Aduh, ternyata sulit juga ya. Kulit ikan bandengnya tidak boleh rusak ya. Soalnya kulitnya nanti akan diisi oleh daging bandengnya yang sudah diolah. Akhirnya perjuanganku membuahkan hasil, Gatri. Nih, semua ikan bandengnya sudah dipisahkan. Jadi Bu, ini semuanya langsung direbus ya? Oke, siap. Nah, kita langsung masukin ya. Daging ikan bandengnya kita rebus dulu sampai daging ikannya menjadi lebih lunak dan berwarna lebih putih. Selain membuat daging ikannya lebih matang, perebusan ini bertujuan untuk melunakkan tulang maupun duri dari ikan bandengnya. Nih, daging ikan bandengnya sudah direbus ya. Ikan bandeng yang sudah direbus ini selanjutnya akan diambil tulang maupun duri-durinya. Tuh lihat, setelah direbus jadi lebih mudah ya mengambil tulang maupun durinya. Bahannya tidak hanya daging bandeng saja, namun ada juga parutan kelapa. Kelapa yang sudah diparut ini tidak diambil santannya, melainkan akan digoreng sampai menjadi kelapa sangrai. Untuk menggoreng kelapa sangrainya jangan kelamaan ya. Kalau terlalu gosong, nanti rasa kelapa parutnya menjadi lebih pahit. Kalau parutan kelapanya berubah menjadi lebih coklat, langsung kita angkat ya kelapa sangrainya. Parutan kelapa yang sudah disangrai Hamid langsung kita tumbuk sampai menjadi lebih halus ya. Sambil menunggu parutan kelapanya ditumbuk, kita tumis lagi bahan-bahan lainnya, seperti bawang putih, bawang merah, dan potongan lengkuas. Untuk menggoreng bahan-bahan tadi, tidak boleh digoreng secara bersamaan ya. Harus satu persatu. Mulai goreng bawang merah, dilanjutkan bawang putih, dan terakhir lengkuasnya. Kelapa sangrainya sudah halus nih, Mit. Lanjut kita tumbuk daging ikan bandengnya ya. Daging ikan bandeng tanpa duri ini kita tumbuk lagi ya, biar duri-duri halus yang tersisa menjadi hilang dan menyatu dengan daging ikan bandengnya. Bahan-bahan yang aku goreng tadi, kita tumbuk juga ya, bersamaan dengan ketumbar dan merica. Daging bandeng yang sudah halus, kita campur dengan kelapa sangrai yang sudah ibu tumbuk tadi.
Aduk hingga daging dan kelapa sangrainya menyatu. Sambil diaduk, jangan lupa juga tambahkan bumbu yang sudah aku tumbuk tadi. Agar adonannya semakin merekat, kita tambahkan telur ayam ya. Setelah ditambah, baru deh Mit, kamu campur lagi. Oh iya benar, adonannya jadi semakin padat ya. Nah, kalau semuanya sudah tercampur, kita tumbuk lagi ya, agar adonan ikan bandengnya benar-benar halus. Tuh lihat anak negeri, kalau adonannya sudah halus, jadi mirip adonan otak-otak ya. Tugas belum selesai Hamid, perjalanan masih cukup panjang. Setelah adonannya sudah jadi, baru kita masukkan ke dalam kulit ikan bandengnya. Masukkan semua adonan daging bandengnya ke dalam kulit bandeng. Untuk memasukkannya harus sampai penuh ya, tapi jangan sampai terlalu banyak, karena bisa merobek atau merusak kulit bandengnya. Setelah semuanya terisi, baru deh kita goreng dengan minyak panas. Sebelum digoreng, ikannya kita lumuri dengan telur ayam dulu, biar makin renyah. Setelah dilumuri telur, baru kita goreng sampai matang. Kambu balai bolu ini mirip dengan sate bandeng yang ada di Banten ya. Yang membedakan kalau sate bandeng biasanya dagingnya ditusuk dan dibakar. Kalau ini ditambah telur, lalu digoreng sampai matang. Setelah warna ikan bandengnya menjadi kecoklatan, langsung kita angkat dan tiriskan. Sudah jadi nih kambu balai bolu. Lihat gini aja, udah kelihatan enak ya. Ayo Bu, Gatri, langsung kita sikat. Kambu balai bolu ini enak banget, rasanya mirip seperti otak-otak. Namun ini agak lebih pedas dan lebih gurih. Pedasnya berasal dari merica dan ketumbar, sedangkan rasa gurihnya berasal dari campuran kelapa parut yang sudah disangrai. Jangan lupa, karena digoreng dengan telur, membuat kambu balai ini menjadi lebih renyah. Apalagi dimakannya dengan ditambahkan kuah kuning yang terbuat dari santan dan juga kunyit. Ketika dimakan dengan kuah kuningnya, membuat kambu balai ini menjadi lebih enak 2 kali lipat. Hahaha. Daerah Kabupaten Pangkep memang dikenal sebagai daerah penghasil ikan maupun udang di Sulawesi Selatan. Enggak heran sih, soalnya di Desa Kaba, Kabupaten Pangkep ini banyak ditemukan tambak ikan maupun tambak udang. Kayaknya ada yang lagi mau panen di tambak nih. Kita ke sana yuk Gatri, kita bantuin panennya. Panggil. Pak, ada di udang ya Pak? Iya. Saya bantu ya Pak. Ayo Gatri. Ternyata bapak-bapak di sini lagi mau memanen udang Gatri. Udang jenis apa? Udang sito, atau lebih dikenal dengan udang windu atau udang tiger. Untuk cara memanen udang windu, ada berbagai cara. Biasanya ada yang menggunakan jala ataupun perangkap bubu yang dipasang di malam hari untuk diambil ketika pagi harinya. Nah, kalau di Desa Kaba, Kabupaten Pangkep, caranya lebih beda lagi. Biasanya kolam tambaknya dikeringkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah surut begini, baru kita ambil dengan menggunakan tangan kosong. Nah, makanya ini ya. Nah, kita sudah tangkap yang sito ya. Nah, bedanya ini dengan paname, yaitu ini lebih besar ya. Nah, selain itu, udang sito atau udang windu juga harganya lebih mahal daripada udang paname. Dan sekali panen itu minimal 4 bulan. 4 bulan ya. Udang sito atau udang windu ini merupakan udang asli Indonesia. Udang windu mempunyai ciri kulitnya tebal dan keras. Warnanya hijau kebiru-biruan dengan garis melintang agak gelap. Karena bentuk yang besar dan rasanya yang enak, udang windu ini sudah masuk komoditas ekspor loh. Dan sudah menembus pasar internasional, seperti negara Jepang, Cina, dan negara Eropa lainnya. Ternyata hasil kekayaan alam Indonesia memang paling juara ya. Nah, iya dong, karena alam memberi banyak manfaat. Udangnya sudah banyak nih, langsung saja yuk kita olah udangnya. Mit, kan Ya, tadi sudah begitu tangkap-tangkap udang. Betul. Laparku. Nah, kebetulan kita mau masak makanan berkuah dari Pangkep. Nah, mari kita masak. Kaju dalam bahasa Bugis, kaju berarti sayur.
Kaju gondra udang berarti sayur gondra yang ditambah dengan udang sito atau udang windu. Udang windu yang sudah kita panen tadi aku bersihkan dulu ya. Udang yang digunakan untuk sayur ini sebenarnya bisa jenis udang apa saja. Udang windu ini kita potong kepalanya, lalu dikupas kulitnya sampai bersih. Untuk bumbunya, kita tumbuk bawang putih, ketumbar, cabai merah, dan terakhir bawang merah. Tumbuk bahan-bahan tadi sampai menjadi halus ya. Sebelum menumis bahan-bahan tadi, kita rebus terlebih dahulu ya sayur gondranya. Sebelum kita olah sayur gondra dulu, kita direbuskan dulu. Kenapa? Supaya hilang rasa pahitnya ya. Nah. Tanaman gondra merupakan gulma padi yang tumbuh ketika sawah sudah dipanen. Tanaman ini biasanya hidup di sawah-sawah yang sudah kering. Gondra memiliki banyak nama. Kalau di Bali lebih dikenal dengan nama gonda. Kalau di Pulau Jawa, lebih dikenal dengan nama gundo atau gunda. Setelah sayur gondranya cukup layu, baru deh kita angkat sayur gondranya. Pastikan sayur benar-benar matang ya, agar rasa pahit dari gondranya sudah hilang. Terima kasih. Oke. Nah, saatnya kita menumis. Bahan yang pertama ditumis adalah potongan bawang merahnya. Lalu dilanjutkan dengan bumbu yang sudah aku haluskan tadi. Setelah aromanya keluar, baru kita masukkan udang windu yang sudah aku kupas tadi. Tumis udangnya sampai matang dan berubah warna menjadi lebih oranye. Selanjutnya, tinggal ditambahkan air matang secukupnya. Potongan wortel dan kentangnya kita masukkan dulu ya, Mit. Masak sampai kentang dan wortelnya teksturnya lebih lunak. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, baru kita tambahkan sayur gondra yang sudah direbus tadi. Sayur gondranya harus dimasukkan terakhir ya. Tujuannya agar sayur gondranya tidak mudah hancur. Hamid, ini telurnya masukin biar kuahnya kental dan rasanya lebih gurih. Oke. Penambahan telur ini terbilang unik ya anak negeri. Karena biasanya sop atau sayur jarang ada penambahan telur ayam mentah. Sebelum dihidangkan kita tambahkan dulu potongan daun bawang dan tomat. Nah kalau sudah, baru deh kita pindahkan ke wadah atau mangkok. Ini dia, kaju gondra udangnya sudah jadi. Berbeda dengan sop atau sayur pada umumnya, kaju gondra udang ini memiliki kuah yang tidak bening. Kuahnya berwarna kemerahan dan ada tambahan telur ayam dan juga udang. Ayo Hamid, daripada penasaran langsung saja kita makan. Rasanya enak banget Gatri. Kuahnya berbeda dengan yang lain. Kuahnya lebih gurih, padahal sayur ini sama sekali tidak menggunakan santan ataupun parutan kelapa. Untung kamu pinter masak ya. Jadi sayur gondra tidak terlalu pahit dan teksturnya lebih mirip seperti sayur bayam. Namun agak lebih keras dibandingkan sayur bayam. Nah, anak negeri, sayur gondra ini biasanya tumbuh setelah padi dipanen. Oh, dipanen. Iya, Hamid. Dan tumbuhan ini biasanya tumbuh liar setelah sawahnya mengering. Terus rasanya bagaimana? Untuk rasanya mirip-mirip seperti sayur bayam, tapi agak sedikit pahit, tapi tetap enak. Walaupun udang mengandung kolesterol yang cukup tinggi, tapi kalau makannya tidak berlebihan, masih aman kok. Apalagi udang windu mengandung astakantin yang dapat menjaga kesehatan otak dan menangkal radikal bebas. Udangnya masih banyak nih. Oke, kita langsung aja bikin udang bakar acar mangga muda ya. Langsung aja Bu, kita masak ya Bu. Oke. Mangganya kamu tusuk udangnya ya. Iya. Berbeda dengan olahan udang windu sebelumnya, kali ini kita menggunakan udang sito yang utuh. Udang yang sudah dibersihkan ini tidak dipotong kepalanya dan tidak dikupas kulitnya ya. Jadi udang windu yang besar-besar ini langsung kita tusuk ke lidinya. Pelan-pelan ya tusuk udangnya biar tidak terkena tangan. Namanya aja udang bakar acar mangga muda. Jadinya harus pakai mangga muda ya. Mangga muda yang sudah dikupas dari kulitnya lalu kita parut memanjang seperti ini. Kenapa pakai mangga mudanya, Gatri? Iya, Hamid. Biar ini sebagai pelengkap rasa, nanti bakal ada rasa manis, asam, segarnya. Oh, kita langsung aja bikin ya. Langsung bikin. Lapar nih soalnya. Setelah udangnya ditusuk lidi seperti ini, baru kita tancapkan di batang maupun pelepah pisang. Sebelum dibakar kita bikin bumbu olesnya dulu ya.
Bahannya sih gampang banget. Cukup minyak goreng, lalu tambahkan mentega. Aduk hingga semuanya tercampur, biar makin enak kita bumbui dengan garam dan merica. Nah, terakhir, baru kita tambahkan kecap manis. Udangnya sudah siap, bumbu olesnya juga sudah ada. Langsung kita bakar udang sitonya. Kita membakar udangnya tidak pakai panggangan modern, melainkan dengan cara tradisional. Caranya, udang yang sudah ditusuk di pelepah pisang ini dibakarnya langsung pakai api unggun, biar cepat matang. Sebentar dulu. Sebelum dibakar, dibumbuin dulu ya, biar rasanya makin enak. Kalau membakar udang maupun ayam, harus sering dibolak-balik kayak gini ya, agar dagingnya tidak jadi gosong. Kalau dagingnya gosong, pastinya nggak bagus bagi kesehatan tubuh. Karena pada daging yang gosong mengandung senyawa karsinogenik yang dapat memicu kanker. Sambil menunggu udang bakarnya matang, kita bikin dulu yuk acar mangga mudanya. Bikinnya gampang banget kok. Pertama, kita ulek dulu cabai rawit merahnya. Untuk tingkat kepedasan sesuai selera ya. Kalau mau lebih pedas, bisa tambahin lagi cabai rawitnya. Setelah cabainya halus, baru deh kita campurkan mangga muda yang sudah aku parut tadi. Dan tambahkan potongan bawang merah. Nah, aduk sebentar seperti ini. Sudah jadi nih acar mangga mudanya. Gimana? Untuk buatnya gampang banget kan? Bahan yang dipakai cuma 2, cabai dan mangga muda. Udang bakar acar mangga muda sudah jadi nih. Biasanya masyarakat Kabupaten Pangkep memakan udang bakar dengan menggunakan acar mangga muda. Berbeda dengan udang bakar pada umumnya yang dimakan dengan sambal cabai maupun sambal kecap. Soal rasa nih juara banget. Bumbu kecapnya meresap sampai ke dagingnya. Apalagi udang windunya besar-besar. Jadi makan 2 saja sudah kenyang ya. Udang bakar khas Kabupaten Pangkep ini lengkap rasanya. Ada asin, gurih, manis, dan juga asam. Semuanya menyatu sempurna di lidah. Jadi pengen nambah lagi nih. Iya, rasa acar mangga mudanya asam dan bikin segar. Ngomongin soal mangga muda nih, kenapa ya ibu hamil biasanya suka ngidam makan mangga muda? Nah, itu ada alasannya, Gatri. Mangga muda ini memiliki rasa yang segar dan asam yang bisa mengatasi rasa mual pada ibu-ibu yang hamil. Oh, kalau gitu nanti kalau aku hamil makan mangga muda aja Iya, boleh. Selain itu, mangga muda kaya akan serat dan alkali tinggi, sehingga bisa melancarkan kerja sistem pencernaan juga, Hamid. Jalan-jalan sore di Desa Kaba yuk. Memang mau kemana sih, Hamid? Sudah ikut aja, mumpung langitnya biru dan juga cerah. Sayang banget kalau cuma mager dan berdiam diri di rumah. Itu lihat Gatri, ada pohon yang tinggi banget ya. Pohon apaan itu? Ini namanya pohon lontar. Di Desa Kaba, Kabupaten Pangkep ini memang banyak tumbuh pohon lontar loh. Itu kayaknya ada yang mau manjat pohon deh. Oh iya benar, kayaknya bapaknya mau ambil buah lontarnya nih. Pak, mau manja buah lontar ya? Oh, biar saya bantu ya, biar saya bantu. Ayo. Pohon lontar ini memiliki daun yang mirip seperti kipas. Pohon ini tumbuh subur di daerah yang curah hujannya rendah. Ada yang unik nih dari pohon lontar ini. Pohon lontar dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang jantan dan juga ada yang betina. Wah, sudah kayak hewan saja ya, Mit. Iya Gatri, untuk pohon lontar yang jantan biasanya berbunga, namun tidak memiliki buah. Pohon lontar jantan menghasilkan air nira. Biasanya pohon lontar jantan dimanfaatkan untuk diambil air niranya. Nah, kalau yang betina itu menghasilkan buah lontar ya, tapi tidak terdapat air niranya. Saya tuh di jalan di mana? Ah, bukan yang ini, Pak. Bingung cara nyebrang, Pak. Saya nggak bisa, Pak. Bapak aja manja. Walah, ternyata aku salah manjat pohon lontarnya nih anak negeri. Yang aku panjat ini ternyata jenis pohon lontar yang jantan, sehingga tidak ada buahnya. Aduh, karena pohon lontarnya tinggi banget, aku nyerah deh kalau disuruh pindah ke pohon lontar sebelahnya. Kenapa gak bilang, Pak, dari tadi? Bapak aja yang manja. Saya di bawah aja, saya bantuin dari bawah. Oke. Nah, kamu di sini aja, kita bantuin dari bawah aja. Ah, betul. Ayo, Pak. Masyarakat Desa Kaba terbiasa ketika pindah pohon lontar, mereka tidak turun ke bawah dulu.
melainkan langsung pindah dengan cara berjalan di dahan pohon lontar seperti ini. Waduh, ini sih namanya memacu adrenalin ya. Kalau salah injak, bisa-bisa langsung jatuh ke bawah. Iya, cara ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah terbiasa memanen buah lontar. Kalau yang belum ahli, jangan coba-coba ya, nanti bisa bahaya. Iya makanya Gatri, sekarang tugas kita hanya mengambil buah lontar yang sudah diambil oleh bapak dari atas. Tuh lihat Hamid, bapaknya sudah nurunin buah lontarnya. Nah, ini dia. Nah ini nih Mit, yang bakal diolah menjadi sayur harus buah lontar yang muda kayak gini. Oh, betul. Ayo Pak, Ayo Pak, ambil yang banyak ke Pak. Ambil yang banyak. Selain dijadikan manisan ataupun minuman, ternyata di Kabupaten Pangkep, buah lontar bisa diolah menjadi gulai ataupun sayur loh. Oh iya? Kalau begitu, kita ambil banyak buah lontarnya. Sudah cukup, tidak usah terlalu banyak. Sekarang kita olah buah lontar menjadi makanan khas Desa Kaba, Kabupaten Pangkep. Nah, Gatri kan kita tadi ambil buah lontara. Nah, jadi kita mau masak apa nih? Iya nih, kita mau olah menjadi sayur nangka kari lontara. Oke, kita langsung aja masak ya. Ayo. Sesuai janji nih, kita mau olah buah lontar yang kita petik ini menjadi sayur. Untuk membuat sayur nangka kari lontar, buah yang dipakai harus buah lontar yang besar ya, dan sudah berumur tua. Karena semakin tua, maka isi daging buah lontarnya lebih banyak dan lebih besar. Cara mengambil dagingnya, kita kupas terlebih dahulu kulit buah lontarnya ya, sampai terlihat bentuk daging buah lontarnya. Kalau sudah terlihat daging buahnya, baru deh aku congkel daging buahnya dengan menggunakan pisau kecil. Untuk bumbu sayurnya sudah siap Gatri? Sabar, ini sedang dalam proses pembuatan. Untuk bumbu yang dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan kemiri. Setelah semuanya ditumbuk, baru kita tambahkan potongan cabai merah, lalu tumbuk kembali sampai benar-benar halus. Karena sayur ini teksturnya seperti gulai, jadi kita membutuhkan parutan kelapa untuk diambil santannya ya. Bahan-bahan pertama yang kita tumis yaitu rempah-rempahnya terlebih dahulu, seperti daun salam, cengkeh, buah pala kering, dan bunga lawang. Kalau sudah, baru kita tumis bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Sambil ditumis, tambahkan air matang secukupnya, tunggu sampai kuahnya mendidih. Kalau sudah, masukkan potongan buah nangka. Buah nangka dimasukkan lebih dulu, karena daging nangka teksturnya keras, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama sampai daging buah nangkanya menjadi lebih lunak. Kalau buah nangka mudanya sudah menjadi lunak, baru deh kita masukkan kacang panjang dan ikan teri jengkinya. Setelah itu, baru tambahkan santan kelapanya. Aduk hingga semuanya tercampur ya. Oh iya, kalau sudah dimasukkan santan, jangan terlalu sering diaduk ya, agar santannya tidak mudah pecah. Nah, setelah kita sudah masukkan semua bahan-bahannya dan mendidih, yang terakhir kita masukin buah lontarnya. Buah lontar memiliki tekstur daging yang lembek, sehingga dimasukkan terakhir agar buah lontarnya tidak mudah hancur karena dimasak. Wah, Ibu Gatri sudah matang nih. Iya. Sayur nangka kari lontarnya sudah siap untuk disantap. Lihat dari kuahnya mirip seperti sayur lodeh ya. Namun yang membedakan di makanan ini ada tambahan buah lontar dan ikan terinya juga. Makan. Rasa gurihnya mirip seperti sayur lodeh. Bedanya, sayur ini ada rasa manis yang berasal dari buah lontar. Buah lontar rasanya mirip seperti kolang-kaling. Rasa dagingnya kenyal, cukup berair, dan ada rasa manis-manisnya. Nah, buah lontar ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Salah satu contohnya adalah menurunkan berat badan dan baik untuk masalah pencernaan. betul.
Buah lontar dapat menjadi pendingin alami dan membantu tubuh agar tetap sejuk selama musim panas. Tidak hanya itu, buah lontar dapat menggantikan nutrisi dan elektrolit yang hilang karena keringat berlebih. Makanya, kalau cuaca panas, paling enak makan buah lontar. Selain bikin kenyang, juga bisa melepas dahaga.